Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-41 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr Abdul As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Al-Amr bin Al-As, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah engkau beriman, hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bih, sampai hawa nafsumu mengikuti apa-apa yang aku bawa. Dalam hadis ini terkandung beberapa pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Antara lain, yang pertama, hadis ini menyebutkan salah satu syarat. Apa itu kesempurnaan iman? Bagaimana seseorang itu dikatakan sempurna imannya? Hadis ini menyebutkan syaratnya, yaitu lebih mendahulukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dibandingkan akal dan hawa nafsunya. Sehingga dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis yang sahih itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan pikiran kita, pemahaman kita, kecerdasan kita. Dan kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW merupakan rujukan yang kita junjung tinggi. Bahkan ketika otak kita menolak, kita mengikuti kitabullah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, yakni ayat An-Nisa ayat yang ke-65, bahwa seseorang tidaklah beriman sampai dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim pada semua urusan. Oleh karena itu, semua yang diputuskan adalah kebenaran yang wajib baginya untuk mengikutinya, baik itu dalam perkara yang zahir maupun yang batin. Maka Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah pernah mengatakan, orang yang hawa nafsunya tunduk pada semua yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Tidak ada istilah prasmanan. Aturan-aturan yang sesuai dengan hawa nafsu dia ambil. Adapun aturan-aturan Islam yang dia tidak sesuai hawa nafsunya, dia kesampingkan. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, serta bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jangan engkau mendahului artinya segala sesuatu harus ditanyakan dulu. Apakah ada perintah Allah dalam hal ini? Apakah ada larangan Allah dalam hal ini? Sehingga para sahabat itu ketika menyisir saja diriwayatkan bertanya, apakah ada dalilnya, apakah ada sunnahnya, saking sangat mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, janganlah kalian mengatakan yang berselisihan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu perkataan Ibnu Abbas. Bahkan
Rasulullah SAW itu pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke suatu kaum, kemudian ke Yaman ya, waktu itu diutusnya ke Yaman. Kemudian Rasul SAW bertanya untuk memastikan apakah sesuai atau tidak dengan visi dan misinya Rasulullah SAW. Apa yang beliau tanyakan? Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, dengan apa engkau berhukum? Mu'adz menjawab, Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya lagi, apabila enggak ada, apabila engkau tidak temukan? Mu'adz menjawab, ya dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya lagi, apabila enggak ada lagi? Maka Mu'adz menjawab, aku akan beristihad dengan pikiranku. Mendengar jawaban ini Rasulullah SAW memberikan testimoni. Apa yang beliau sampaikan? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik pada utusan Rasulnya dan pada apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang kedua yang ada di dalam hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana celaan atas sikap yang lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mementingkan hawa nafsu dan akal pikiran manusia dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan, apalagi dalam urusan agama. Banyak celaan yang telah Allah sampaikan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm ma'alaka minallahi min waliyyu wala nasir. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan penolong dari Allah. Bahkan diberikan ancaman, jika kita mementingkan kecerdasan kita mementingkan kepintaran kita, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan Allah tidak akan menjadi penolong. Firman Allah yang lainnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Apabila engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya ketika kita tahu mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya diambil, tentu yaitu firman Allah, sabda Rasulullah SAW, tapi kita tidak melakukannya, maka dikatakan dalam ayat ini bahwa dia termasuk orang yang zalim. Firman Allah yang lain, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, serta janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sehingga banyak rumus ya yang dikatakan oleh para ulama mengenai hal ini. Jadikanlah pikiranmu, jadikanlah otakmu itu untuk mendukung apa yang telah Allah jelaskan, apa yang telah Allah syariatkan. Ketika itu bertentangan dengan pikiranmu, maka buanglah pikiranmu ke tembok. Tapi ketika sesuai dengan pikiranmu, maka jadikanlah itu menjadi pendorong sebagai penguat apa yang seharusnya engkau lakukan sebagai seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muhlikatu thalathun i'jabul mar'i bin nafsihi wa suhu muta'un wa hawan mutabbi'. 3 hal yang membinasakan. Pertama, seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Yang kedua, syahwat yang ditaati. Dan yang ketiga, hawa nafsu yang dituruti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.